jalan-jalan ke Mekarta, pulang-pulang bawa pepaya. Saya Alam Syah dari UIN Jakarta, mohon jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Dewan Hakim yang insya Allah Allah muliakan, sahabat milenial yang insya Allah Allah berkahi. Besti-bestiku semuanya, di tahun 2030 nanti bangsa Indonesia diprediksi akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi ialah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia non-produktif. Artinya penduduk usia muda yang disebut dengan pemuda akan lebih banyak dibanding penduduk usia lainnya. Bahkan menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik di bulan Maret 2022, ada sekitar 68 juta pemuda yang ada di Indonesia ini. Artinya apa? Artinya 1/4 penduduk Indonesia ialah pemuda. Maka tak heran jikalau bangsa Indonesia ini sangat mengharapkan pemuda-pemudanya. Bapak Menteri PMK, Bapak Muhadjir Effendi mengatakan bahwasannya pemuda Indonesia harus mempunyai ilmu pengetahuan, karakter, jiwa patriotisme, kreativitas dan inovasi. Untuk apa? Untuk pemanfaatan bonus demografi di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya besti, masih banyak pemuda kita yang menganggap mabuk dan zina hal yang biasa. Sukanya berleha-leha, flexing harta orang tua, cita-cita ingin hidup kaya raya masuk surga, tapi hobinya berfoya-foya bergelimang dosa. Betul hadirin? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana sih hadirin? Bagaimana sih besti pemuda ideal menurut perspektif Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita yang benar. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah jilid 8 halaman 26 mengatakan, ayat ini menjelaskan tentang ungkapan dan sikap pemuda Ashabul Kahfi terhadap siapa? Terhadap penguasa dan kaumnya. Mereka, pemuda Ashabul Kahfi, mempunyai iman yang kuat dan keyakinan yang kuat. Untuk apa? Sehingga mereka berani untuk menentang keyakinan kaumnya dan penguasanya. Sejalan dengan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ya'jabu min syabin laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengagumi pemuda yang tidak memiliki sifat sabwah. Apa itu sifat sabwah? Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan bahwasannya laisat lahu sabwah ialah pemuda yang tidak memiliki sifat kecenderungan terhadap kesesatan, tapi memiliki sifat kecenderungan terhadap kebenaran. Sahabat milenial, besti-bestiku yang insya Allah Allah berkahi. Lalu bagaimana sih besti peran pemuda agar bonus demografi ini mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Apa sih peran kita? Jawabannya, pertama, pemuda harus meningkatkan kualitas diri. Dengan apa? Dengan ilmu, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua, pemuda harus meningkatkan kualitas iman. Kenapa? Karena pemuda harus selalu ikut dengan perkembangan zaman. Namun jangan sampai pemuda tergilas dengan zaman yang semakin edan. Na'udzubillah. Kreativitas, berkemampuan dan berpendirian merupakan kriteria yang paling ideal untuk para pemuda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan landasan keimanan.
Sebagaimana yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kehidupan pemuda harus dihiasi dengan ilmu dan takwa. Dengan iman yang benar, pemuda akan bekerja keras untuk kemakmuran dan keadilan. Dengan iman yang benar, pemuda akan menyampaikan amanah sesuai sasaran. Dengan iman yang benar, pemuda dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai pemuda merupakan harapan bangsa. Maka tak heran jikalau ada yang mengatakan harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi pun pemuda. Karena maju mundurnya suatu bangsa dan agama itu tergantung pada pemudanya. Yuk besti-bestiku semua, oleh karena itu, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, ilmu pengetahuan kita. Untuk apa? Untuk mencapai Indonesia yang lebih maju ke depannya. Oleh karena itu, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya punya lagu. Wahai pemuda, mari tingkatkan takwa. Wahai para pemuda, mari tingkatkan iman, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.